Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai radiogravitas atau uji radiografi. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa radiogravitas atau RT adalah metode non-destruktif testing atau pengujian tanpa merusak menggunakan radiasi Rakion. Tujuannya untuk mendeteksi cacat internal tanpa merusak. Prinsip fisika radiasi. Sinar X dihasilkan oleh generator listrik. Lalu ada sinar gamma dari peluruhan isotop iridium 192 atau cobalt 60. Nah, di sini material yang terkena pancaran radiasi. Pada material yang tebal, daerah yang tebal lebih banyak radiasi. Lalu dia akan menghasilkan area terang pada film. Lalu daerah atau material pada berongga, dia lebih menyerap lebih sedikit radiasi, lalu menimbulkan area gelap pada film. Ini adalah standar referensi. Jadi referensi ini pada dasarnya mencantumkan standar teknis dan buku pedoman yang digunakan sebagai dasar atau acuan hukum saat melakukan pengujian radiografi atau RT. Di sini ada beberapa standar referensi. Yang pertama ada ASME Section 5 NDT, yaitu pengujian RT pada bejana petan dan pipa. Lalu ada STM E142E746 dan seterusnya, standar teknis bagaimana desain dan penempatan IQI atau alat ukur kualitas radiografi yang benar. Lalu ada NSI PH1.41 dan PH2.22, yaitu standar yang mengatur pengawasan pipa di industri minyak dan gas, standar terkait dengan film dan pencitraan radiografi. Dan yang terakhir ada API 1104, lalu ada Metal Handbook volume 11 berisi informasi teknis tentang analisis kegagalan dan pencegahan pada material logam. Lalu ada level mutu radiografi. Level mutu radiografi adalah standar yang menentukan seberapa bagus dan jelas sebuah hasil foto röntgen atau radiograf dari materi yang diuji. Harus terlihat. Tujuannya adalah memastikan bahwa cacat terkecil yang berpotensi berbahaya bisa terdeteksi dengan jelas. Level umum yang digunakan adalah 2% atau 2T. Lalu ada jenis level lain seperti 2-1T, 2-2T, dan 2-4T. Ia menggunakan Image Quality Indicator atau IQI tadi. Alat ini biasanya diletakkan di sebelah benda kerja saat difoto röntgen untuk membuktikan bahwa kualitas gambarnya sudah mencapai standar minimum yang diminta. Lalu ada seleksi energi dan faktor ekuivalensi. Energi sinar X mempengaruhi kualitas citra. Maksudnya adalah semakin kecil energi, semakin baik mutunya. Secara umum, semakin rendah energi sinar X yang digunakan, semakin baik dan tajam mutu gambar radiografi yang dihasilkan. Lalu kebalikannya, semakin kuat energi, semakin radiasinya mudah menembus. Namun energi yang rendah tidak selalu baik, karena sinar harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus ketebalan material yang sedang diuji. Lalu ada rentan ideal dari energinya, dari 100 sampai 500 kV, dan ketebalan yaitu 2,5 sampai 10 HPL. Ini adalah tabel untuk ketebalan HPL biasa dalam inch untuk energi umum. Lalu selanjutnya ada faktor ekuivalensi radiografi atau FER, konvensi ketebalan material non-baja.
Lalu ada komponen sistem radiografi. Di sini ada beberapa komponen sistem radiografi. Yang pertama adalah film radiografi. Dia berfungsi sebagai detektor yang menangkap sisa radiasi yang telah menembus benda kerja untuk menghasilkan gambaran internal material. Lalu ada filter saringan berfungsi untuk menyaring sinar X atau sinar gamma dengan mengurangi penyebaran radiasi dan sekaligus meningkatkan kontras. Lalu ada masking atau blocking berfungsi untuk menghalangi benda kerja terhadap sumber penyinaran dengan materi menyerap radiasi dengan maksud untuk mengurangi radiasi yang tersebar. Lalu ada pelindung atau backscatter berfungsi untuk mengurangi pengaruh sinar balik tertentu, biasanya dengan menetapkan selapis tipis timbal di balik film dan atau memasang pelindung timbal yang lebih tebal di belakang kaset film. Ini nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Lalu kemudian ada LED screen berfungsi sebagai filter untuk mengabsorb radiasi yang tersebar dari benda kerja karena memperbaiki mutu radiografi. Selain itu dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengintensifkan penyinaran. Kalau ada benda uji atau lap las, di sini adalah plat baja dengan sampel las yang akan diperiksa. Lalu ada kalimator atau IQI digunakan untuk mengontrol arah dan ukuran bekas radiasi. Ada peralatan keselamatan, TDL, dan surveimeter. TDL ini untuk mengukur paparan radiasi pribadi yang diterima. Lalu untuk surveimeter untuk mengukur tingkat radiasi. Lalu ini adalah pelindung backscatter. Ini adalah gambarnya. Pada X-ray film scatter. Lalu ada langkah pelaksanaan pengujian. Langkah pelaksanaan pengujian pada radiografi testing ini dilakukan dengan persiapan area atau pembersihan dan pengendalian. Lalu yang kedua adalah penetapan peralatan. Penempatan sumber radiasi, terutama sudutnya diatur dengan presisi untuk memastikan radiasi menembus zat-zat yang potensi pada orientasi yang optimal. Lalu yang ketiga ada exposure. Radiasi ditembakkan melalui sambungan las ke detektor selama waktu yang telah diukur. Lalu ada pemrosesan dan analisis. Kalau ini film, dia menggunakan bahan kimia untuk pembersihan dan harus berada di ruangan gelap. Jika ini digital, hasil deteksinya bisa langsung terlihat oleh monitornya. Interpretasi oleh teknisi bersertifikat, ya harus dilakukan oleh teknisi yang bersertifikat. Lalu ada kontras dan geometri. Kontras adalah perbedaan hitam putih akibat variasi intensitas. Di sini maksudnya ada di gambar. Misalkan ini subjek kontrasnya, perbedaan benda tebal benda kerja. Jika tebal benda kerjanya besar, dia cenderung menuju kontras tinggi. Kebalikannya jika kecil, tebal benda kerjanya cenderung menuju kontras rendah. Lalu ada mutu radiasi. Jika subjek kontrasnya lunak, dia cenderung menunjuk kontras radiasi tinggi. Apabila keras, dia cenderung menuju kontras rendah dan radiasi tersebar. Jika radiasi tersebarnya jumlahnya sedikit, cenderung menuju kontras tinggi. Lalu jika radiasi tersebar jumlahnya banyak, cenderung menuju kontras rendah. Lalu ada kontras film. Tipe film ada gradien rata-rata tinggi, dia menuju kontras tinggi, gradien rata-rata rendah menuju kontras rendah. Tingkat pengembangan. Jika tingkat pengembangan cukup, menuju kontras tinggi. Jika tingkat pengembangan di atas atau di bawah, menuju kontras rendah. Kepekatan atau densitas. Jika rendah, cenderung menuju kontras rendah. Jika tinggi, cenderung menuju kontras tinggi. Lalu berikutnya adalah geometri dalam radiografi. Mengacu pada pengaturan posisi spasial dari 3 komponen utama, yaitu sumber radiasi, benda kerja, dan film. Ini ada diagram teknis sampai berdasarkan radiografi. Ini ketidaktajaman geometri. Maksudnya apa?
yaitu sinar radiasi tidak keluar dari satu titik sempurna, melainkan dari area kecil di dalam tabung sinar X atau kapsul isotop. Ini menyebabkan bayangan cacat pada film menjadi sedikit buram atau tidak tajam. Yang di sampingnya ini ada pembesaran radiografi. Maksudnya adalah bayangan cacat terlihat lebih besar dari ukuran cacat aslinya. Lalu ada C, distorsi radiografi. Distorsi terjadi ketika bayangan cacat pada film terlihat berbeda dari bentuk cacat aslinya di dalam material, misalnya terlihat lebih besar atau miring. Selanjutnya adalah teknik penyinaran. Teknik penyinaran ini ada 3, teknik plat datar, plat melengkung, dan panoramik. Teknik penyinaran plat datar dengan cara penyinaran tegak lurus. Ini ada contoh gambarnya di gambar 2.5. Lalu teknik penyinaran plat melengkung disesuaikan dengan lingkungannya. Jadi seperti ini untuk pipa kecil, yang sampingnya ini pipa besar. Jadi kalau yang pipa ini film radiasi diletakkan di sisi-sisi keliling di luar pipa. Itu ada sumber radiasi diletakkan di tengah diameter pipa persis. Ini juga sama. Ini yang double wall single image ya. Single image. Ini pipa film diletakkan di bawah pipa. Lalu sumber sinar di luar pipa, lalu dia bisa menembus sinar ini bisa menembus 2 dinding dalam sekaligus. Intinya gitu. Kalau ini single wall single image. Jadi kalau double wall single image adalah teknik di mana radiasi melewati 2 dinding tetapi hanya meninggalkan satu gambar tunggal pada film. Seringkali digunakan untuk benda kerja dengan diameter yang lebih besar. Kalau yang SBS ini adalah teknik radiografi di mana radiasi melewati satu dinding pengawasan, menghasilkan satu gambar pada film radiografi. Pada sebalik, di sampingnya ini ada penetrometer atau IQI, Image Quality Indicator. Jenis yang umum itu ini IQI tipe lubang atau hole pipe. Bentuknya seperti strip kecil dengan 3 lubang yang memiliki diameter berbeda-beda. Lalu ada sampingnya ini IQI tipe kawat atau wire pipe. Bentuknya seperti strip yang memiliki beberapa helai kawat dengan ketebalan yang berbeda secara berurutan. Ini panoramik untuk pipa dengan sumber radiasi di titik pusat lingkaran. Ini tadi. Lalu ada akumulasi cacat internal. Akumulasi cacat internal adalah penumpukan ketidaksempurnaan las dalam satu area tertentu yang melebihi batas standar warna rimba. Dapat menyebabkan penurunan kekuatan sama las secara signifikan. Jumlah panjang indikasi cacat dalam 12 inch adalah 300 mm. Panjang las melebihi 2 inch itu 50 mm. Ini adalah contoh distribusi gelembung gas maksimum untuk plat tebal kurang dari sama dengan setengah inch atau 12,7 mm. Lalu ini contoh gambar 2.10 distribusi gelembung gas maksimum untuk plat tebal lebih dari setengah inch atau 12,7 mm. Ini adalah contoh tata gelas, ada isolated porosity, slack line, short underfile, stop start, surface undercut, low hole, cluster porosity 1.5 deep, transverse crack. Ini adalah contohnya.
hasil gambar satu kelas pada film ekstrim. Lalu ini ada tambahan dari saya sedikit. Apa itu karakteristik perbedaan sinar X versus sinar gamma? Sinar X sumbernya dari generator listrik. Mekanisme produksi tunjukkan elektron pada target elektron. Ketergantungan reaksi, dia membutuhkan listrik, portabilitas, kurang portable atau perawatannya besar. Lalu ada kontrol energi, dapat disesuaikan itu paparan relatif cepat operasi atau resolusi lebih akurat cocok untuk komponen krisis. Lalu ada sinar gamma. Sinar gamma ini bersumber dari peluruhan radioisotop yaitu iridium 192 dan cobalt 60. Mekanisme produksi di peluruhan nuklir, ketergantungan energi, tidak memerlukan listrik, portabilitas sangat portable. Untuk perawatannya kecil, tidak sebesar perawatan yang sinar X. Pada kontrol energi, energinya tetap. Waktu paparan cenderung lebih lama. Lalu akurasi resolusi kurang akurat, cocok untuk sambungan besar. Lalu perbedaan radiografi film versus digital. Jika film, pemrosesannya itu sekitar 5-20 menit. Lalu dia memiliki radiasinya tinggi, lalu menimbulkan limbah kimia. Karena untuk bisa melihat hasil dari filmnya harus dicuci dengan menggunakan bahan kimia. Lalu ada radiografi digital, dia pemrosesan untuk keluar hasil dari filmnya itu sekitar 3-5 detik. Lalu dia untuk digitalnya radiasinya lebih rendah, lalu ramah lingkungan, dia tidak perlu limbah kimia seperti yang film itu. Cukup dilihat melalui layar monitor saja dan terlihat hasilnya. Lalu keterbatasan radiografi, dia sulit mendeteksi retakan planar tipis. Kedua ada rough crack dan light untuk fusion bisa tak terlihat. Lalu untuk solusinya dia harus dikombinasikan dengan ultrasonic testing methodology. Kesimpulannya, radiogravitas efektif untuk cacat internal, sumber ditulis sesuai kebutuhan, digital radiografi lebih efisien dan aman, kombinasi NDT lain misalkan ultrasonic testing untuk hasil yang lebih optimal. Ini adalah daftar pustaka yang saya kutip. Lalu terima kasih telah menonton presentasi saya. Sekian, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.